Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi kita di sesi ini, di video ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita sampai sekarang ini masih bisa melanjutkan kuliah kita. Sehat kan semuanya? Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mengulangi sedikit mulai dari awal kita mempelajari kemarin tentang agama, apa itu agama, kemudian dan seterusnya kemarin sampai kita sekarang sampai pada akidah dan syariah. Jadi kita ulangi sedikit kemarin bahwasannya kita sudah mempelajari dari agama sebagai sumber moral, agama petunjuk kebenaran, agama sumber informasi metafisika, dan juga agama yang sebagai bimbingan rohani di kala waktu suka dan duka. Teman-teman, agama sebagai sumber moral. Islam adalah sumber moral yang paling lengkap. Jadi, moral adalah salah satu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi dalam Islam, itu moral di dalam Islam itu sangat lengkap sekali. Jadi kita tidak bisa mengandalkan moral yang hanya timbul dari sisi manusiawi saja, tapi harus dilengkapi dengan moral yang ada di dalam agama, terutama kita adalah Islam. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu Islam, mulai dari pengertian secara linguistik, secara etimologi, secara bahasa. Bahwasanya Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah menyerah. Maksudnya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, patuh. Jadi penyerahan kepada Allah di sini maksudnya ada bersifat mutlak ya, bulat, total dan mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi coba kalian buka surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi tau'an wa karham wa zilaluhum bil guduwi wal asal. Yang artinya teman-teman, hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Di surat Al-An'am, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Seperti yang kalian baca pada setiap sholat, dibaca pada sholat doa iftitah. Islam juga berasal dari kata salim aslamu salaman, yaitu berarti damai atau selamat. Maksudnya di sini adalah selamat dunia dan akhirat. Jadi Islam adalah jalan keselamatan bagi manusia dunia dan akhirat. Jadi kalau mau Islam adalah jalan, the way of life. Jadi jalan selamat di dunia maupun juga di akhirat. Kemarin kita juga membahas tentang karakteristik agama Islam. Itu yang pertama kemarin adalah Islam adalah agama fitrah. Nah, maksudnya di sini adalah fitrah adalah istilahnya adalah ghorizah. Ghorizah itu artinya insting atau naluri. Nah, jadi fitrah itu kodrat alam, pembawaan sejak lahir, sifat kodrat atau sifat asli manusia. Karena itu kalau Islam itu agama fitrah,
Maksudnya adalah bahwa alam adalah agama yang sesuai dengan naluri manusia. Jadi pembawaan sejak lahir manusia, kodrat manusia itu sendiri, sifat asli manusia. Atau dengan kata lain, uh, Islam adalah agama yang manusiawi, ya, tidak akan melawan sifat atau kodrat manusia itu sendiri. Jadi agama tidak akan membuat manusia tertekan atau melawan bagaimana fitrah manusia itu sendiri. Yang kedua, kemarin karakteristik dari agama Islam itu adalah agama yang mudah dan ringan. Jadi yang membuat agama Islam itu sulit adalah dari kita sendiri. Jadi kita sendiri yang merasa membuat agama itu sulit. Jadi sebenarnya agama Islam itu adalah mudah dan ringan. Jadi kalian pasti pernah mendengarkan yang namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah kemurahan atau keringanan atau dispensasi. Contoh yang pertama, dibolehkannya jamak. Jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat dan qashar. Jadi biasanya disingkat jamak dan qashar. Jamak mengumpulkan 2 sholat, qashar adalah meringkas rakaat sholat. Jadi detailnya kalian pasti sudah paham. Ada juga rukhsah keringanan yang lain bagi misalnya berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan bepergian, ya, tetapi wajib menyahurnya di waktu lain. Kemudian dibolehkannya tayamum juga. Tayamum ketika tidak ada air. Kemudian dibebaskan sholat bagi cewek-cewek yang haid dan nifas, jadi tidak usah menyahurnya, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali rukhsah-rukhsah di dalam Islam, ya, tidak berat, tidak membebani, ya. Kemudian karakteristik agama Islam yang lain adalah Islam adalah agama yang moderat. Yang moderat di sini artinya adalah Islam adalah agama yang pertengahan, jadi tidak ekstrim dan tidak lunak. Jadi tidak condong ke golongan yang ekstrim dan tidak pula condong kepada orang yang tidak lunak, ya, tidak lemah. Jadi di dalam Islam itu, kalau bahasa yang sering kita dengar misalnya kalau kalian masuk kampung, kamu sopan, kami segan, nah gitu ya. Jadi kalau Islam itu menerima orang luar dari luar yang datang dengan perdamaian, Islam akan membuka tangan lebar-lebar. Tapi kalau ada orang luar dari Islam yang datang untuk menyerang, mengambil milik kita, mengambil hak kita, mengambil tanah kita, mengambil rumah kita, maka haram hukumnya untuk lari dari peperangan. Jadi harus membela tanah air, membela kehormatan diri, membela agama, ya. Islam adalah sebagai agama yang moderat, itu pertengahan, tidak condong ke ekstrim, tidak condong ke orang yang lemah. Jadi agama Islam itu tidak mengajarkan kita untuk menjadi pengecut, ya, harus pemberani. Lanjut. Kemudian kemarin karakteristik agama Islam yang selanjutnya itu Islam adalah agama yang rasional. Rasional artinya jelas, masuk akal, ya. Jadi Islam itu sesuai dengan akal. Jadi dapat diterima oleh akal, ya, sesuai dengan akal, dapat diterima oleh akal. Jadi sebelumnya saya pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang paling rasional, kitab yang paling masuk akal, kitab yang paling ilmiah dari semua kitab lainnya. Jadi silakan kalian cari, ya, di dalam Al-Quran itu ada ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu budaya, segala macam, ilmu ekonomi dan lain-lain, segala macam, banyak sekali kalian bisa menemukannya, ya. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Jadi ad-dinu aqlun,
agama itu adalah akal. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Misalnya seperti teroris. Itu mereka tidak menggunakan akal mereka, jadi kita sebut mereka tidak punya agama. Walaupun mereka membawa nama Islam. Tapi dengan cara yang tidak benar, dengan mereka tidak menggunakan akal mereka untuk memahami agama, mereka tidak punya agama, ya. Kemudian Islam adalah agama tauhid. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi karakteristik agama Islam itu adalah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan. Jadi ada di sini tauhid, di sini adalah tauhid yang mutlak, yang murni, bukan tauhid imitasi yang palsu, ya. Jadi bukan pula tauhid yang nisbi. Islam ajarannya adalah la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Atau kita sebut kemarin yang pertemuan sebelumnya itu adalah tauhid monoteisme mutlak. Jadi hanya Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang terakhir adalah agama Islam adalah agama yang sempurna, ya. Jadi Allah sendiri yang memberikan nama kepada Islam, dan hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Nah, di sini kenapa saya mengulangi tentang Islam lagi? Karena di sini kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran di dalam Islam, ya. Dari beberapa pendapat para ulama besar, itu pokok-pokok yang terkandung di dalam Islam, ajaran Islam. Itu yang pertama adalah iman. Jadi rukun iman itu yang 6 itu. Kemudian Islam, rukun Islam yang 5 itu, dan ihsan atau akhlak. Ada tauhid, akidah, syariah, etikad, akhlak, amal soleh, amal kebajikan, dan lain-lain. Yang semuanya itu disingkat dalam esensi dari beberapa pendapat tersebut. Jadi ada 3 esensi ajaran pokok dasar di dalam Islam. Yang pertama adalah 1, akidah. Kedua, syariah. Yang ketiga adalah akhlak. 3 ini, ya. Di akidah, syariah, sama akhlak. Akidah atau faith, syariah atau Islamic law, kemudian akhlak. Kita bahas yang pertama. Tentang akidah. Akidah secara linguistik, secara etimologi, secara bahasa berasal dari kata al-aqidah. Al-aqdu, aqada yaqidu aqdan, aqidatan, atau berarti at-tawsiq, atau yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Kemudian al-ihkam, itu mengokohkan atau menetapkan. Atau ar-rabtu biquwah, itu ikatan yang kuat, yang sangat kuat. Jadi kalau secara istilah, secara terminologi, akidah adalah iman itu sendiri, ya. Iman yang rukun iman yang 6. Iman yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bagi yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah itu adalah keimanan yang bersifat teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kewajiban bertauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman beriman dengan yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip
prinsip-prinsip agama. Jadi kita sudah membahas ini kemarin di akidah. Singkatnya, akidah itu adalah rukun iman yang 6 itu. Jadi ruang lingkupnya adalah rukun iman yang 6, yaitu mulai dari percaya kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, kepada iman kepada hari akhirnya, dan iman kepada qada dan qadar, percaya kepada takdir baik dan buruk. Jadi teman-teman, akidah atau iman itu yang mempunyai ruang lingkup. Ruang lingkup di dalam akidah itu dari rukun iman yang 6 itu adalah ruang lingkup akidah sendiri. Tapi menurut Hasan al-Banna itu mengatakan bahwasannya ruang lingkup di dalam akidah Islam itu meliputi, sebenarnya sama, hanya saja Hasan al-Banna membaginya seperti ini, ya. Yang pertama adalah ilahiyah. Ilahiyah itu adalah segala sesuatu yang bersifat ketuhanan atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti wujud Allah bagaimana, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan mengenai ilahiyah. Ya, yang pertama, ilahiyah. Jadi mulai dari bagaimana wujud Allah, nama-nama Allah, sifat Allah tadi, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dibuktikan dengan dalil akli maupun dalil nakli. Jadi dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi ilahiyah. Yang pertama, ini ruang lingkup akidah. Yang pertama adalah ilahiyah, yang kedua adalah nubuwah. Nubuwah itu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk mengenai pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat lainnya. Jadi nabi dan rasul Allah. Jadi nubuwah ini terkait dengan pembahasan nabi dan rasul Allah, kitab-kitab Allah juga, ya. Mulai dari mukjizat-mukjizat dari para nabi dan rasul, kemudian kitab-kitab samawi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya mulai dari suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Di baik nama-nama lain dari Al-Qur'an itu kalian harus hafal juga. Nama-nama lain dari Al-Qur'an ada Al-Furqan, At-Tanzil, Adz-Dzikr, Al-Kitab, Al-Qur'an. Ada nama sekaligus sifatnya juga, yaitu Nur, cahaya, Mubin, Huda, Syifa, Rahmah, Mau'izah, Bashir, Nadir, dan Mubarak. Ada Nur, cahaya, ada Huda, petunjuk, ada Rahmah, ada Mau'izah, Bashir, berita gembira, Nadir, peringatan, dan Mubarak. Kemudian ada kedudukan Al-Quran itu, ya. Di Al-Quran itu adalah sebagai manhaj tarbiyah Islamiyah. Jadi dalam pendidikan Islam, ya, dasar kita pelajaran Al-Quran adalah Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran juga sebagai kitab syariah, hukum Islam, ya. Jadi hukum Islam itu ya Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran juga sebagai petunjuk, jelas, ya, petunjuk dalam kehidupan ini. Jadi Al-Quran juga sebagai penyeru, jadi penghayatan, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran juga sebagai referensi sejarah ya, referensi sejarah dalam Islam. Di lain hal di nubuah ini juga kita mempelajari tentang mukjizat dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup dari akidah ini adalah ruhaniyah. Ruhaniyah itu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik atau alam gaib, seperti malaikat, jin, iblis, dan setan seluruhnya. Jadi pembahasan tentang alam yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Nah, karena ini berhubungan dengan alam metafisik ya. Kemudian yang keempat tadi ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah. Nah, yang keempat adalah sam'iyah. Itu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i namanya. Jadi maksudnya melalui dalil naqli berupa Al-Quran atau Sunnah dan As-Sunnah. Di sini sam'iyah ini seperti alam barzakh. Jadi alam barzakh itu yang kita tahu bahwasanya alam barzakh adalah persinggahan dari dunia ke akhirat. Itu adalah alam barzakh. Ada juga di dalamnya akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Yang semua itu hanya bisa dibuktikan, hanya bisa kita pahami, kita bisa mengetahuinya dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dalil naqli dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pertama tadi adalah alam barzakh. Jadi alam barzakh tadi adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah dinding pemisah antara dua alam. Ini alam dunia dan alam akhirat. Ya. Kemudian ada tanda-tanda kiamat yang hanya kita bisa tahu dari dalil naqli Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, contohnya tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu ada namanya ad-dukhan. Dukhan ya, asap yang keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti penyakit nanti di kalangan orang-orang yang beriman dan mematikan semua orang kafir. Itu dukhan. Ada Dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan umat Islam hingga banyak orang yang akan terpedaya oleh tipu daya Dajjal. Kemudian dabbah, binatang yang besar yang keluar nanti pada saat dekat dengan hari kiamat. Itu ada dabbah, binatang besar nanti akan keluar ya dari sumber disebutkan akan muncul di Bukit Safa di Mekah yang akan berbicara dengan manusia yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang dabbah atau binatang besar ini nanti keluar. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Yang jelas nanti binatang tersebut hanya berbicara sama manusia yang tidak beriman. Kemudian matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Nah, kalau udah matahari terbit dari barat, itu tobat sudah tidak diterima lagi ya. Kemudian tanda kiamat juga turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Jadi nanti beliau yang akan mendukung pemerintahan Imam Mahdi yang berdaulat pada masa itu nanti ya. Lanjut ya. Ini ada 6 tadi ya, ada 4 ruang lingkup akidah. Pertama adalah ilahiyah, kedua adalah nubuwah, kemudian ada ruhaniyah, kemudian ada sam'iyah. Kemudian
kita lanjut ke syariah. Di akidah, kemudian syariah. Syariah itu adalah hukum Islam. Hukum Islam ya. Di syariah kalau secara bahasa itu artinya jalan atau mata air ya. Jadi secara bahasa itu syariah berasal dari kata syara'a yang berarti di sini adalah menjelaskan dan menyatakan suatu, atau dari kata syir'atu atau syari'atu yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan suatu untuk sampai pada sumber air. Jadi sumber air di sini maksudnya sumber air yang tidak ada habis-habisnya sehingga orang yang butuhkan tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Jadi kalau kita lihat dari makna asal, syariah adalah jalan ke sumber mata air. Jadi dulu orang Arab itu menggunakan kata itu untuk sebutan jalan setapak menuju ke mata sumber air yang diperlukan oleh manusia. Jadi baik untuk minum maupun membersihkan diri. Di perkataan syariah berasal dari kata syar'i, secara harfiah berarti jalan yang lurus yang diketahui oleh setiap orang muslim. Nah, selain akidah tadi, pegangan hidup tadi, akhlak, sikap hidup, dan syariah jalan hidup, satu bagian dari Islam yang tidak mungkin dapat dipisahkan ya. Jadi akidah adalah pondasinya, pondasi yang sangat kuat, keyakinan yang teguh yang kuat ya. Kemudian di atas pondasi nanti ada bangunan yang kokoh, itu adalah syariah dan akhlak ya. Di syariah akidah itu adalah pegangan hidup, syariah adalah syariah adalah jalan hidup, kemudian akhlak adalah sikap hidup ya. Di menurut istilah syariah berarti aturan, singkatnya adalah hukum Islam ya. Syariah aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi di sini syariah adalah peraturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan vertikal antara Allah dengan makhluknya. Kemudian mengatur hubungan horizontal, jadi manusia sama manusia. Jadi dari pengertian tadi, syariah itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai seorang individu. Jadi syariah itu mencakup seluruh kehidupan manusia dari baik secara individu maupun secara masyarakat dan sebagai objek alam semesta ini. Jadi syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat. Jadi harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah ya. Yang tata caranya jelas sudah diatur di dalam Islam sendiri sedemikian rupa ya. Jadi esensi ibadah adalah penghambaan diri secara total kepada Allah sebagai pengakuan akan kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia di hadapan yang Allah yang Maha Kuasa. Syariah Islam juga mengatur tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang soleh. Kesolehan individu ini mencerminkan sosok pribadi muslim yang paripurna. Sekarang kita lanjut ya. Syariah itu tadi kalau akidah ruang lingkupnya ada 4 itu. Nah, syariah itu ruang lingkupnya adalah ya rukun Islam itu sendiri ya. Rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya, termasuk ibadah semuanya. Itu ibadah dalam artian khusus yang materi dan tata caranya itu telah ditentukan secara permanen dan rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi di sini ruang lingkup dari muamalah ruang lingkup yang pertama dari syariah itu adalah
uh, yang sudah saya sebutkan tadi adalah ibadah. Jadi ruang lingkupnya ada dua, yaitu pertama ibadah, itu rukun Islam yang 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah muamalah. Nah, muamalah itu sendiri adalah interaksi manusia antar sesama manusia ya. Ya. Tadi saya sudah sebutkan syariah itu mengatur antara hubungan Allah dengan makhluknya, kemudian mengatur secara horizontal hubungan manusia dengan manusia. Nah, jadi muamalah ya. Muamalah di sini terdapat beberapa ruang lingkupnya. Yang pertama adalah munakahat, atau di sini tentang syariah itu dalam syariah dalam ruang lingkupnya muamalah itu adalah mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama adalah munakahat, itu pernikahan. Jadi bagaimana peraturan dalam pernikahan itu ya, di sana diatur dalam munakahat namanya. Yang kedua tijarah, jadi syariah mengatur tentang hukum di dalam tijarah, perniagaan, perdagangan, jual beli. Jadi hukum jual beli, hukum di dalam perniagaan itu ada di dalam tijarah ya. Yang ketiga adalah hudud dan jinayat. Hudud ini adalah suatu pelanggaran manusia dalam hal zina, mencuri, dan lain-lain. Kemudian kalau jinayat itu adalah perbuatan melanggar hukum manusia seperti pembunuhan, kriminal seperti pembunuhan dan lain-lainnya yang besar. Kemudian ada khilafah, itu tentang politik Islam, kepemimpinan Islam. Kemudian yang terakhir itu adalah jihad. Jadi di sini tentang perang ya, tentang segala yang berkaitan dengan perang, tentang jihad. Soal ghanimah, harta rampasan perang hukumnya bagaimana, dan tawanan dan lain-lain. Hukumnya bagaimana ada di jihad. Jadi syariah ini nanti akan keluar di UTS insyaallah. Dan kalian pelajari ya syariah tadi, apa itu syariah, dan ruang lingkup di dalam syariah ada ibadah, muamalah. Nah, ada ibadah itu sendiri adalah rukun Islam ya. Kemudian ada muamalah, interaksi antar manusia. Jadi kalau ibadah itu hubungan makhluk, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau muamalah itu hubungan interaksi kita sama antar manusia. Kemudian dalam syariah ada namanya fikih ya. Ada istilah fikih ya, ada. Kalau kita tadi sudah menguraikan pengertian-pengertian mulai dari Islam, akidah, syariah ya. Di Indonesia sendiri ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni syariah Islam dan fikih Islam. Dalam dalam hukum Islam saya sudah sebutkan tadi, syariah itu kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Islamic law, hukum Islam. Kalau fikih dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Islamic jurisprudence. Ini dalam bahasa Indonesia, jadi kita pahami syariah Islam adalah kita menggunakan dengan hukum syariah Islam, hukum syara'. Jadi kalau untuk fikih itu adalah dipakai untuk hukum fikih. Jadi syariah itu adalah landasan fikih. Jadi syariah itu landasannya fikih. Fikih landasannya adalah syariah. Jadi fikih adalah pemahaman tentang syariah
Kedua istilah itu terdapat di dalam Al-Quran. Jadi syariah misalnya dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Silakan buka sendiri, baca ya. Sedangkan fikih itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122. Jadi untuk memahaminya dengan baik dan benar dan untuk mengembangkan hukum Islam, jadi arti kedua istilah itu harus baik dan benar juga ya. Jadi kita harus pahami dengan baik dan benar untuk pengembangan hukum Islam. Jadi arti keduanya harus dibedakan ya. Jadi salah seorang ahli harus bisa membedakan ya mana hukum Islam yang disebut hukum syariah dan mana hukum Islam yang disebut fikih ya. Jadi pada pokoknya perbedaan antara syariah dan fikih itu ada beberapa. Yang pertama adalah syariah itu terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ya, terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah syariah ya. Tapi kalau fikih itu terdapat dalam kitab-kitab fikih saja ya. Jadi kalau kita berbicara syariah yang dimaksud adalah firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara fikih, di sini yang dia maksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah. Jadi pemahaman mengenai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu fikih. Kalau syariah sudah jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih adalah pemahaman mengenai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, syariah bersifat fundamental, dasar ya. Jadi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada fikih. Nah, sedangkan fikih itu sifatnya instrumental, ya, instrumental. Jadi ruang lingkupnya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum. Yang ketiga, syariah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasul-Nya. Itu tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu berlaku abadi selama-lamanya, tidak akan terbatas oleh waktu. Kalau fikih itu adalah karya manusia ya, diciptakan oleh manusia yang dapat berubah atau diubah dari masa ke masa. Kemudian syariah hanya satu. Nah, jadi syariah hanya satu, tidak ada duanya lagi. Kalau fikih itu banyak sekali, bisa lebih dari satu, seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan madzhab atau mazhab. Kemudian syariah itu adalah menunjukkan kesatuan dalam Islam. Sedangkan fikih itu menunjukkan keragaman di dalam Islam. Jadi kalau syariah itu ya satu, tidak ada dua syariah atau lainnya. Yang jelas syariah itu satu, tidak akan ada syariah lainnya gitu. Sedangkan fikih itu dalam ilmu fikih menimbulkan berbagai banyak hal perbedaan yang bersifat furu'iyah. Jadi menunjukkan keragaman di dalam Islam itu fikih ya. Karena penafsiran, cara memahami, metode berpikir, metode cara memahaminya berbeda-beda antara imam. Kemudian prinsip dalam syariah itu yang paling pokok adalah tidak memberatkan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam karakteristik agama Islam, yaitu mudah dan ringan, tidak memberatkan. Itu prinsip-prinsipnya, itu prinsip dalam syariah. Jadi teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya, supaya kalian pelajari dengan sungguh-sungguh, nanti insya Allah akan keluar di UTS-nya ya. Mungkin sampai sini dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang dan keliru adalah dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.